Dongeng Bahasa Indonesia. Bonbon yang ajaib. Belum lama berselang di kota Boston, hiduplah seorang ahli kimia bernama Profesor Dawes. Kimia bisa jadi sangat membosankan bagi sebagian orang, tapi sangat menarik bagi yang lain. Tetapi sangat sedikit yang berhubungan dengan kimia, seperti yang dilakukan Profesor Dawes. Kau tahu, Profesor Dawes sangat menyukai hal ajaib, dan seringkali dia akan mencampur berbagai senyawa untuk membuat beberapa ramuan yang sangat unik dan juga ajaib. Ya, banyak orang yang tidak akan percaya pada mereka secara langsung. Tetapi jika kau memiliki bakat seperti Nyonya Claribel, tiba-tiba, maka kau akan membutuhkan keajaiban dalam hidupmu. Oh, selamat siang, dokter. Nona Claribel. Senang berjumpa denganmu. Terima kasih telah menemuiku begitu cepat. Aku harap aku tidak membuatmu merasa tidak nyaman, dokter. Oh, tidak. Itu selalu menyenangkan melihat siapapun yang selalu tertarik dengan keajaibanku. Berdoalah. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kau lihat, dokter, sejak aku beranjak dewasa, aku selalu punya mimpi untuk naik ke atas panggung dan melakukan pertunjukan teater. Sungguh mulia, sungguh impian yang besar sekali. Jadi, pasti kau mahir berakting, kan? Tapi aku tidak tahu, dokter, kenapa begitu aku melihat banyak orang yang menonton pertunjukanku, itu membuat tenggorokanku kering dan melupakan semua kalimatku. Tapi itu terjadi pada semua orang. Kau seharusnya tidak repot-repot dengan beberapa audisi buruk. Audisi? Apa itu? Kau tidak tahu apa itu audisi? Pastinya kau sudah mencoba beberapa peran dalam produksi, kan? Tadi kan sudah aku bilang kalau itu membuat aku jadi lupa dengan dialog-dialog aku. Jika kau belum pernah mengikuti audisi, jadi dialog apa yang kau bicarakan? Aku sudah bilang padamu kalau aku lupa dialognya, dokter. Ya, oke. Lalu, menari kau pasti pandai menari. Ya, aku suka menari, tapi aku tidak pernah bisa bertahan dengan irama dan juga ritmenya. Jadi kalau kau menghilangkan irama dan juga musiknya, sebenarnya aku adalah penari yang sangat baik. Jadi, kau menari dengan sangat baik tanpa irama dan musik? Bagaimana dengan bernyanyi? Ketukan dan irama juga ada dalam sebuah lagu. Ditambah lagi, bernyanyi juga ada nadanya. Kau mau mendengar? Twinkle, twinkle, little star. Itu sudah cukup, terima kasih. Bagaimana kalau memainkan alat musik? Piano? Tentu saja, musik, irama, dan nada. Dan jari juga. Aku beritahu kau, kalau piano harus dimainkan dengan hanya satu jari pada suatu waktu, maka aku akan benar-benar pandai memainkannya. Akrobat dan seni bela diri tidak perlu irama dan musik dan nada. Itu hanya dan Ya, tapi semua peregangan dan olahraga, tidak, itu tidak pernah bagus sama sekali. Oke, aku mengerti bahwa kau benar-benar membutuhkan bantuanku. Tapi, kenapa teater? Sudah ku bilang, kalau ini adalah mimpiku. Baiklah, temui aku kembali dalam 10 hari. Aku akan punya sesuatu untuk membantumu. Oh, terima kasih. Jadi tepat setelah 10 hari, Claribel kembali ke kantor Profesor Dawes. Dan Profesor Dawes tampak sangat senang dengan kehadiran Claribel. Halo, silakan masuk. Silakan duduk. Mau minum teh? Oh, katakan saja, apakah kau punya ramuan atau sesuatu yang siap untukku? Jauh lebih baik dari ramuan, Nona. Aku bukan seorang penyihir abrakadabra. Aku adalah seorang profesor dan seorang yang canggih pada saat ini.
Jadi ramuanku tidak buruk dan juga tidak pahit. Ramuanku itu enak dan juga lezat. Voila! Ini adalah permenmu. Bonbon manis yang lezat. Tapi jangan tertipu oleh penampilan polos mereka. Mereka cukup manjur sekali. Love Bone Lavender di sini memungkinkan tarian yang ringan dan anggun. Yang merah muda akan membuatmu bernyanyi seperti burung bulbul. Yang putih akan membuatmu berpidato dengan baik. Dan yang coklat akan membuatmu bermain piano seperti maestro. Bonbon kuning lemon akan membuatmu melakukan akrobat yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Oh, hebat sekali. Terima kasih banyak, dokter. Namun berhati-hatilah dalam menggunakannya. Mereka agak kuat. Oh, jangan khawatir. Claribel sangat gembira dengan hartanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya menjadi seorang bintang. Dia mulai bermimpi tentang semua orang yang meminta tanda tangan, wawancara, dan juga fotonya. Dia harus terlihat bagus untuk semua itu. Dia harus menata rambutnya dan membeli gaun-gaun baru. Tiba-tiba dia melihat sebuah butik di jalan dan dia meminta taksinya untuk berhenti. Tunggu, berhenti. Ketika dia berlari untuk membeli gaun, dia lupa dengan paket berharganya yang ada di dalam taksi itu. Dan taksi itu segera dinaiki oleh seorang ibu dan anak perempuannya yang membawa banyak barang-barang. Ibu, taksi! Berhenti! Taksi mencapai rumah mereka dan semua paket dibawa masuk ke dalam. Ketika Bessie kecil melihat kotak bonbons, dia tidak ingat kalau dia pernah mengambilnya. Dia tahu kalau itu adalah paket orang lain yang terbawa olehnya. Tapi ayolah, lagi pula isinya hanya bonbons dan mereka terlihat sangat lezat. Dia memutuskan untuk memilih satu dan mencobanya. Begitu dia mengambil gigitan pertama, dia merasa dorongan yang begitu kuat untuk pergi ke piano dan bermain. Oh, Bessie hebat sekali. Ibunya merasa sangat kaget. Oh, putriku hebat sekali. Siapa yang bermain piano? Apakah itu Bessie? Bessie kita? Iya. Oh, aku bisa berdiri di sini sepanjang hari, Tetapi teman-teman kita, gubernur dan wali kota akan tiba sebentar lagi. Jadi kita tidak bisa berdiri saja di sini. Ya ampun, mereka akan senang ketika mendengar Bessie bermain. Jadi Bessie terus bermain. Ibunya memperhatikan kotak permen dan berpikir betapa enak rasanya untuk mencicipi salah satu dari bonbon lezat itu. Jadi dia memilih yang putih, yang memiliki keterampilan berpidato. Beberapa saat kemudian, bel berbunyi dan tamu-tamu penting seperti gubernur dan wali kota tiba di rumahnya. Halo, silakan masuk tuan-tuan. Dora, lihat, para tamu telah tiba. Dunia ini hanyalah panggung, dan semua pria dan wanita hanyalah pemainnya. Mereka bisa masuk dan juga keluar. Apa kau baik-baik saja? Tuan-tuan, silakan masuk-masuk. Musik itu... Oh, itu putriku yang bermain piano. Mereka semua mendengar Bessie bermain piano. Ayah Bessie gelisah tentang betapa aneh istrinya berperilaku di hadapan tamu-tamu penting seperti itu. Dan bonbon tiba-tiba tampak sangat diinginkan ketika seseorang merasa gugup. Jadi dia memilih yang merah muda, yang memiliki kekuatan bernyanyi. Bahkan wali kota dan gubernur juga menyukai bonbon itu. Mereka mengamati kotak bonbon dengan penuh keinginan. Sang ayah dengan sangat cepat menawarkan itu pada mereka. Sementara wali kota dengan cepat melahap lemon kuningnya, gubernur dengan anggun menaruh bonbon lavender di dalam sakunya, menyimpannya untuk nanti. Karena tepat pada saat itu, seorang wanita datang untuk meminta mereka ke meja untuk makan malam. Oh, manfaatkan momen ini. Ingat semua wanita di Titanic yang melambaikan keranjang makanan penutup. Makan malam sudah siap untuk disantap. Apa yang salah dengan kalian semua? Kami minta maaf.
Kau juga, Yudas. Semua dunia adalah panggung. Iya. Ini adalah rumah orang gila. Gila, konyol. Apa yang akan kulakukan di sini dengan orang-orang ini? Nah, betapa cepatnya kita melompat pada kesimpulan. Orang-orang yang adalah teman kita yang akan makan malam bersama tiba-tiba menjadi konyol dan mengganggu. Gubernur harus memberikan pidato besar kepada ratusan orang di balai kota keesokan paginya. Saat dia hendak berpakaian, ia memasukkan tangan ke dalam saku jaket yang ia pakai kemarin untuk mencari kunci. Bersama dengan kunci itu, ia menemukan bonbon yang berada di sana. Jadi dia membawa bonbon itu bersamanya. Ketika gubernur melihat banyak orang di balai kota, dia menjadi gugup. Dia merogoh sakunya karena ingin menyeka keringatnya dengan sapu tangan. Dan saat itulah dia menemukannya, bonbon yang dia buka dan dia melahapnya. Pembawa acara memanggilnya melalui mikrofon. Hadirin sekalian, mari kita sambut yang terhormat gubernur. Apa dia gubernur kita? Dia gila, konyol sekali. Apa yang sedang dia lakukan? Kita harus mengeluarkan dia dari kantor. Mengerikan sekali. Berita gubernur menari mengisi surat kabar hari berikutnya dan orang-orang menuntut agar dia dikeluarkan dari kantor sambil menertawakannya. Hal-hal yang dikatakan gubernur tentang orang lain, yang lain mengatakan tentang dia. Menurutmu apa yang mungkin menyebabkan gubernur bersikap sangat aneh? Mungkin dia hanya stres? Aku tidak tahu apa yang menyebabkan gubernur bisa bersikap seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir kita semua bertingkah aneh, bukan? Kau berpidato dan Bessie memainkan piano seolah-olah dia seorang maestro. Kalau dipikir benar juga. Tunggu. Kau melihat itu dalam berita, tepat sebelum dia menari gubernur makan sesuatu. Itu adalah bonbon. Aku yakin sekali kalau kemarin itu kita tidak membeli bonbon, Bessie. Jadi dari mana kau mendapatkan bonbon itu? Ya, Ibu, sebenarnya bonbon itu berada bersama barang-barang yang Ibu beli. Tapi itu bukan milik kita. Kami tidak membeli bonbon. Seharusnya kita tidak mengambil paket itu kalau bukan milik kita, Bessie. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Mereka mungkin masih belum menyadari bahwa bonbon itu adalah ajaib. Tapi ketika Profesor Dawes melihat berita itu, dia benar-benar sadar. Claribel kembali kepadanya untuk mengambil satu kotak lagi. Terima kasih. Ini sangat kacau. Kotak yang kau berikan sebelumnya hilang begitu saja. Ya, yang ini hanya untukmu dan tidak untuk orang lain sekalipun mereka memakannya. Tapi hati-hati karena efeknya hanya sementara. Ketika kita mengandalkan bakat orang lain untuk memenuhi impian kita, itu tidak akan pernah berhasil. Dengan bantuan bonbons, Claribel mendapatkan peran sebagai pahlawan wanita di dalam sebuah drama. Tapi efek dari bonbon itu mereda tepat di tengah pertunjukan. Ya Tuhan, maafkan aku. Dan itu akhirnya mengakhiri karir Claribel sebagai bintang. Sejauh menyangkut gubernur, dia jatuh cinta dengan menari dan sekarang pergi ke kelas balet. Dan wali kota, dia masih mencoba menendang dan memecahkan batu bata atau menguji kekuatannya, tapi tidak cukup mendapatkannya. Dia belum menyadari itu hanya efek sementara dari bonbon ajaib. Kau tahu apa yang terjadi kalau kita mengambil paket yang bukan milik kita? Seseorang seharusnya tidak pernah melakukan itu. Dan untuk Claribel, dia berlatih dan berlatih dengan keras dan akhirnya menjadi seorang aktor. Dia juga menyadari bahwa kita tidak harus bergantung pada orang lain. Sebaliknya kita harus bekerja keras menuju impian kita untuk mencapainya.